Hai, jumpa lagi dengan Suara Batin. Kali ini kita akan membahas tentang si Roy Suryo yang minta kasusnya tentang dugaan ijazah palsu Pak Jokowi untuk dihentikan. Kini rombongan Roy Suryo CS telah kelimpungan atau kelabakan untuk mencari alasan atau mau lari kemana karena sidang segera akan dimulai. Ayo kita lihat videonya. Jadi kalau kita ingin membuat sesuatu hal salah semua, polisi salah, lapor salah, semua salah, UGM yang mengeluarkan dan memverifikasi salah, Pak Jokowi yang berkuliah salah, temannya salah. Nah, ini kan contohnya kan, kenapa? Karena nggak sesuai dengan keinginannya. Kita nggak bisa entertain semua orang. Tadinya teman-teman saya berpikir Mas Roy CS pasti akan bersemangat nih menghadapi semakin matangnya proses pembuktian melalui jalur hukum ini. Iya. Tadinya saya berpikir Mas Roy yang terus-terusan mengatasnamakan pergerakan beliau ini sebagai pergerakan publik betul-betul mewakili emosi publik, yaitu ingin membongkar sebongkar-bongkarnya atas nama menegakkan kebenaran. Yes. Walah, kini setelah kita udah hampir masuk ke babak baru, ya babak baru pengungkapan kebenaran tuduhan Mas Roy soal ijazah Pak Jokowi, alih-alih bersemangat, Mas Roy dan tim malah loyo, Iya. malah letoy, malah anti klimaks. Parah. Dikutip dari kantor berita CNN Indonesia, pihak Roy Suryo kembali mendesak penegak hukum agar kasus dugaan fitnah ijazah Pak Jokowi ini di stop. Pengacara Mas Roy, Prof. Refli Harun, juga udah terang-terangan ya, minta penyelesaian masalah ini dilakukan di luar pengadilan saja. Lah, ini bagaimana ini? Oke, biar adil, saya juga harus dong membacakan dalil dari desakan Mas Roy CS ini yang tujuannya untuk menghentikan proses hukum ya. Jadi, Mas Roy CS menilai proses hukum terhadap dirinya dan sisa 4 tersangka lain ya, dalam kasus tersebut berbelit-belit katanya. Polisi juga, katanya tim Mas Roy ya, itu dinilai telah melanggar prosedur karena telah melewati batas pengembalian berkas perkara ke kejaksaan. Buat saya sih ya, prosesnya panjang. Ya, berarti memang harus ada ketelitian yang ditingkatkan. Bahwa saat itu berkas P19 dari Polda ke Kejati ya, dikembalikan lagi ke Polda oleh Kejati ya supaya berkas tersebut untuk dilengkapin, bukan untuk dihentikan perkaranya. Dan sekarang kalau kita merujuk kepada Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, yaitu Bapak Dapot Daryarma, berkas yang dikirim kembali oleh Polda ke Kejaksaan Tinggi, ini sekarang sedang serius untuk didalami. Nah, menjadi aneh dong ketika Mas Roy CS yang dulu menggebu-gebu ya untuk membuktikan bahwa 99,99% ijazah Pak Jokowi palsu. Lah kok sekarang jadi terkesan ciut, terkesan kaing-kaing, terkesan takut untuk kasus ini semakin mendekati tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pembuktian di persidangan. Ada apa ini Mas Roy? Bukannya Mas Roy yang dulu dengan gagahnya menantang pihak Pak Jokowi bahwa kalau merasa difitnah, silahkan lapor ke polisi. Nah, ini sekarang Pak Jokowi sudah lapor ke polisi, Mas Roy CS sudah jadi tersangka, ijazah asli sudah ditunjukin saat gelar perkara khusus, kawan-kawan Mas Roy sudah, ya sebagian sudah balik badan setelah melihat ijazah Pak Jokowi. Sekarang kok Mas Roy malah minta kasus dihentikan. Mana nih gagahnya Roy Suryo yang dulu? Mana prinsip kebenaran yang dicari sejak dulu? Ketika apa yang mau dicari sudah mulai menemukan jalannya, kenapa sekarang minta untuk dihentikan? Nah, itu dia. Saya juga mencatat ya bahwa pada tanggal 16 April kemarin Mas Roy bersama secuil orang demo di depan DPR, menuntut DPR untuk ikut memaksa Pak Jokowi mempertontonkan dokumen pribadinya di medium-medium yang bukan persidangan. Nah, ini kan aneh banget. Kasusnya kan sedang berjalan di jalur hukum. Pak Jokowi kan juga udah bilang akan tunjukkan ijazahnya di persidangan. Kenapa sekarang Mas Roy ini jadi takut banget sama pembuktian di jalur persidangan? Jangan-jangan justru Mas Roy dan siapapun orang yang di belakang Mas Roy lah yang nggak mau kasus ini selesai. Padahal kan proses hukum adalah proses yang kredibel. Sekali lagi, udah bener ya, ketika ada yang memfitnah ijazahnya palsu, Pak Jokowi melibatkan proses hukum untuk menjadi aturan main, ya, dan yudikatif sebagai wasit sehingga pembuktiannya kredibel dan perdebatannya nggak jadi debat kusir. Setelah proses ini selesai, nggak akan ada muncul lagi fitnah. Oleh karena itu, menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi, ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif,
memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Jangan gitu dong. Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Jadi sebaiknya laporan ini tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Alah, itu tuh perkataan orang ketakutan. Bang. Sekarang gayanya Pak Jokowi itu harusnya elegan, harusnya jangan dilanjutkan laporan. Padahal ini kata-kata orangnya sudah ketakutan sama kasusnya. Tuh, Abraham Samad ini dulu ngomongnya kayak apa? Ini kan Abraham Samad ini orangnya Yusuf Kala, satu kampung sama Yusuf Kala di Sulawesi sana. Mulut apa itu? Dulu gembor-gembornya, oh Jokowi begini, oh begini. Sekarang wis muncak udah kayak apa perkara, suruh mencabut perkara, belum muncul. Jangan diteruskan laporan Pak Jokowi, temanku itu harusnya elegan, temanmu tai kau tuh. Nah, Abraham Samad aja kok. Model dari hidungnya aja Abraham Samad itu orang jahat. Bukan bohong, jahat, bukan ahli nujum aku ya. Bukan ahli membaca orang, tapi tahulah aku sifat-sifat orang itu. Itu Abraham Samad tuh mencela-mencela yang nggak apa orangnya itu. Besoknya ubi, besoknya lagi jadi tempe talas gitu. mulutnya itu ngomong. Oh, Kau tuh udah ketakutan sama ya, walaupun kau mantan ketua KPK, orang kau tuh kotor, pemitnah juga tuh, udah golongan-golongan kayak kau tuh golongan Yaman itu, ya, kau Yaman itu, iblis saja isinya di hatimu tuh, bukan mau bohong aku, yakin 100% tuh kau tuh gara-gara ketakutan kau Samad. Sekarang gayamu ngerayu-ngerayu suruh jangan diteruskan perkara, harus jadi orang elegan, harus dermawan. Tai kau, bahasamu tuh tai, sama tai. Saya itu ya masih sering melihat konten-konten berseliweran, terutama di TikTok ini ya, konten-konten yang membahas Bapak Jokowi. Masih sampai sekarang masih banyak sekali saya lihat konten-konten yang menjatuhkan, yang menghina Bapak Jokowi. Masih aja banyak bahkan ya. Saya cuman heran, apakah yang membuat konten ini dengan menjelek-jelekkan, dengan menuduh ya, dengan memfitnah sedemikian keji, apakah nggak takut dengan apa yang dia lakukan ya? Sedangkan seorang Bapak Jokowi sampai sekarang hanya diam, tidak pernah Bapak Jokowi itu menuntut, apalagi mensomasi mungkin akun-akun yang terus-menerus membuat VT, membuat konten baik berupa video ataupun tulisan-tulisan yang sifatnya itu menghina, menjatuhkan, menuduh tanpa bukti ya. Banyak sekali sampai saat ini saya lihat ya. Saya cuman ya tadi saya heran dengan kalian terus berkarya seperti itu, terus melakukan hinaan-hinaan yang keji seperti itu. Apakah kalian tidak takut? Ya, apa yang kalian lakukan bisa kembali kepada diri kalian sendiri. Ya, ingat ucapanmu, ketikan tanganmu di media sosial adalah doa untuk dirimu sendiri. Ya, apalagi saya lihat kemarin si kader PDI yang bernama Ibu Novi apa siapa itu terus-menerus buat konten video dengan mengatakan jokodok dengan kejinya. Coba kalian lihat, Bapak Jokowi apakah pernah mensomasi, menuntut? Diamnya bukan berarti takut. Diamnya bukan berarti memang bersalah, bukan. Karena diamnya beliau itu ya membiarkan memang orang-orang yang menghina beliau, membiarkan, karena beliau yakin ada balasan sendiri nantinya gitu loh. Jadi orang-orang tuh nggak pernah takut ya guys. Orang-orang tuh kalian itu loh yang membuat VT yang membuat tulisan-tulisan di TikTok ini terutama.
Apa nggak pernah takut apa yang kalian ketik itu bisa saja kembali kepada diri kalian sendiri? Apalagi Bapak Joko Widodo itu ya, diam, ya, hati-hati, ngeri ya guys ya, menghina orang terus-menerus. Orang itu diam, tidak membalas, hati-hati. Yang ada kalian dapat balasan sendiri nanti. Dari siapa? Alam semesta, ya, dari Allah pencipta, ya. Alam semesta nggak akan terima umatnya yang hanya diam, yang hanya mengalah, diperlakukan seperti itu terus. Tidak akan terima. Alam semesta yang akan membalas kepada kalian. Percaya tidak percaya, terserah kamu. Teruskan saja kamu bikin konten terus menghina. Kita bukan melihat Bapak Jokowi sebagai mantan presiden. Kita melihat Bapak Jokowi sebagai manusia biasa juga. Kita sesama manusia, ya. Layaknya kalau sesama manusia itu kan ya saling menghargai, saling menghormati. Ya bukan menghina terus-menerus. Kalau kamu dihina terus, bapakmu, pamanmu, adikmu, ibumu dihina terus, apakah kamu terima? Enggak juga kan? Ya, tapi kenapa kalian nggak pernah berpikir, nggak pernah introspeksi diri? Kalau aku dihina gimana rasanya? Kalau saudaraku, bapakku dihina gimana rasanya? Kenapa kalian nggak pernah berpikir kembali ke diri kalian sendiri? Ya, hati-hati, hati-hati menghina orang yang diam, tidak melawan sama sekali. Ngeri. Kayak gini lah nih, kalau kebanyakan minum tua tapi gak pakai tambul, kayak gini lah nih, kayak si Janes ini udah macam apa, kata-kata yang diucapnya kayak bukan keluar dari mulut, kayak keluar dari pantat, saking kotornya. Sama orang gak ada etikanya, gak ada sopan santun sama sekali. Udah bagus sih bilang Pak Jokowi, si Jokowi, gak ada sopan kau. Kau yang berkali-kali bilang soal, kau arahkan terus. Pasca Pramuka, saya punya saksi. Mana saksi kau? Kau tunjukkanlah saksi kau. Jangan banyak kali cakap kau, Janes. Kau kelakuan kau itu. Kau bilang apa? Kalau terbukti kau yakin ijazah Pak Jokowi palsu, mau dihukum mati pun kau siap kau. Kau pegang cakap kau itu, Janes ya. Aku ya banyak orang ini, sama inilah si Janes ini. Jijik kali luar biasa. Orangnya kalau misalnya rupa kita itu nggak bagus, minimal kelakuan kita tuh baiklah sedikit, biar simpati orang. Ini mau dibilang jelek ciptaan Tuhan, tapi memang jelek kau Janes. Kelakuan kau pun jelek, jelek tahu. Adab kau tuh jelek, mulut kau itu muncung, kau tuh muncung biadab. Kurang ajar kau, seolah-olah kau lah yang paling berpendidikan, sok tahu kau soal kawan Pak Jokowi. Kau bilanglah ITB, orang yang kau tuduh itu Bambang Saptono itu memang lulusan ITB, tapi dia bukan teman kuliahnya Pak Jokowi. Dia memang sehari-hari ada di rumah Pak Jokowi buat liputan. Kau fitnah dia, kau anggap dia mengaku-ngaku temannya Pak Jokowi. Yang kuliah siapa? Kau yang sok tahu. Makanya kuliah kau, jangan sekolah cuma sampai pintu gerbang aja kau. Nggak berpendidikan tapi sok menilai kampus orang. Kau itu ya Janes, kau kalau diajak kau dalam soal kasus jajah ini, nggak diajak, tapi kau kepingin kali kau ada di frame. Kalau nggak ada itu keponakan kau punya channel itu, nggak nampak muka kau itu. Kepingin kali kau nampak muka kau itu yang tampan rupawan itu di frame. Kalau soal menghina orang, nggak tahu ngaca diri kau. Menghina orang itu soalnya kau kaca dulu muka kau itu kayak mana. Baru kau menghina, baru kau memfitnah. Semua orang kau fitnah. Mulut kau itu luar biasa. Kayak gini wartawan. Awak pun wartawan dulu, tapi nggak kayak gini kan kelakuan. Wartawan juga ya. Ini kau nih wartawan ini kau wartawan Ampop yang ngolah aja kerja kau. Kelihatan kali dari gaya kau. Tukang ngolah.
Kalau nggak ada media punya keponakan kau, mana deh kau jadi wartawan? Itu pun keponakan kau karena punya mamanya. Kalau nggak nganggur kan berdua. Nanduk sana, nanduk sini. Kayak gitulah. Nampak dari kelakuan kau itu, dari karakter kau kan nampak kayak tukang nanduk orang aja. Ini kalau ada ya klaster ketiga ini. Yang paling pantas masuk ini nih, si Janes nih sama keponakan ini. Si Mary, masukkan tuh sekalian. Ini kan umur P21. Cobalah kau buktikan di mana itu orang yang kau bilang membuat ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Jangan kau bawa orang bertopeng, siapapun bisa dipakein topeng. Banyak kali cerita kalian, orang-orang kayak kalian ini. Mau sok melawan Pak Jokowi. Ya, si taik-taiknya kau Janis, sok kali kau, sok paten kau. Aku kok nengok si Janis ini ya. Cepat-cepat itu aku skip. Takut aku berdosa, aku makin ini aja udah banyak kali nih sumpah serapah aku. Udah nggak saking enek kalau aku nengok muka kau Janis, enek aku nengok kelakuan kau. Kalau nggak memfitnah, kau nggak makan ku rasa kau ya. Kalau nggak memfitnah kau sama keponakan kau, nggak makan kalian kuasa. Hidup kalian kan dari Pak Jokowi kan. Kalau nggak, mana hidup channel kalian tuh? Kalau nggak dari ngolah-ngolah berita fitnah untuk Pak Jokowi. Memfitnah, menyebarkan framing buruk, membuat propaganda. Itulah cara kalian cari makan. Makanya minum tua aja kalau taunya, Sambo tak terbeli. Andi Asuhan kau fitnah, sok tahu kau soal ibadah orang. Gua bilang lah bapaknya aku turunnya PKI. Siapa yang nggak marah? Memang cocok kau dipolisikan. Ikut-ikutan. Padahal nggak diajak kau soal ijazah ini, tapi ikut-ikutan. Pengen nampang. Sok paten. Alhamdulillah ini Pak Jokowi ya. Doa-doa kami semua Pak. Allah juga sangat mencintai orang yang kuat, orang yang sabar seperti Bapak, Pak. Kami senantiasa berdoa, Pak. Alhamdulillah. Sebentar lagi, nggak lama lagi, Pak. Orang-orang ini, Pak, yang udah menjahati Bapak, Pak, akan bertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan pada Bapak. Udah nggak sabar kali. Udah nggak sabar pengen melihat mereka bagaimana menghadapi persidangan dengan bukti yang mereka punya. Apa yang bukti mereka punya? Sehat selalu Pak Jokowi. Mayoritas rakyat sangat mencintai Bapak, Pak. Mayoritas rakyat sangat mendukung Bapak. Kami tetap berada bersama Bapak. Orang baik akan selalu dijaga, Pak. Allah akan selalu menjaga Bapak. Doa-doa kami, doa-doa orang yang selalu datang ke rumah Bapak, itu menembus langit, Pak. Percayalah, Pak. I love you, Pak Jokowi. Kami yakin palsu, itu kan menurut keyakinan kalian. Boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Begitupun kami. Boleh dong kalau kami meyakini ijazah itu asli, bolehlah. Masa nggak boleh? Sah dong, masa nggak sah? Nah, kalau ini dibiarkan, yang satu bilang palsu, yang satu bilang asli, yang kubu sana bilang palsu, yang kubu sini bilang asli. Ini tidak akan selesai. Ya, akan kita ribut aja terus tiap hari. Akhirnya apa? Saling hina, saling mencaci maki, saling merendahkan. Ya. Akan ribut terus kita ini. Satu-satunya cara adalah ke pengadilan. Di sana akan diuji dan akan dibuktikan. Siapa yang buktinya kuat, maka itulah pemenangnya. Karena di persidangan tidak cukup modal yakin, harus ada pembuktian. Paham sampai sini? Paham. Ya. Tapi boro-boro mau bersidang. Justru para tersangka-tersangka ini lari ke sana kemari minta perlindungan, minta kasus dihentikan.
Demikian pemirsa semua video dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam.